Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat bukan? Anak-anak, walaupun anak-anak beribadah di rumah, Bunda harap anak-anak tetap semangat, tetap sukacita dalam mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kakak Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos IMPA hari ini dilayani oleh Bunda Tina, Bunda Bita, dan Kak Elo. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, Bunda mengajak anak-anak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, anak-anak, Bunda mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita pakai gerakan ya anak-anak? Iya ya Bun. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan berada dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir dengan bimbingan-Mu, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, Bunda mengajak anak-anak untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 223. Anak-anak, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan dari berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau sertai kami sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian pagi ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam penuh sukacita. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini judulnya memberitakan Injil. Injil itu apa ya? Injil itu adalah berita sukacita. Berita di mana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa seluruh umat manusia, termasuk Kak Medi, juga adik-adik. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3.
Dan pada hari ini pembacaan Alkitab kita akan dipimpin oleh adik Juan Joshua Yapu dari Ranting Getsemani. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-3. Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Medi punya cerita tentang seorang anak yang baru masuk TK, namanya Yosua. Nah, hari ini hari pertama dia masuk sekolah, jadi dia diantarin sama mamanya ke sekolah. Nah, sampai di sekolah, mamanya bilang, "Nak, kamu diam di sini dulu ya, main sama teman-teman. Mama mau ngomong sebentar sama Bu Guru." Kemudian mamanya pergi. 5 menit kemudian, mamanya datang kembali. Dilihatlah si Yosua duduk sendiri, tidak bermain bersama teman-temannya. Kemudian mamanya bilang, "Nak, kenapa kamu tidak bermain dengan teman-temanmu?" "Aku tidak mau bermain sama mereka, Ma." "Loh, kenapa?" "Aku tidak suka sama mereka. Tuh lihat, yang itu gendut, yang sana kulitnya hitam, yang itu anak perempuan." Adik-adik, bagus nggak ya sikap si Yosua ini menurut kalian? Mendengar jawaban Yosua, mamanya kemudian menasihati Yosua, "Nak, di sekolah bahkan di seluruh dunia ini, Tuhan ciptakan semua orang itu berbeda-beda, nggak ada yang sama dengan kita. Nah, Yosua sama mama saja beda. Badan Yosua kecil, badan mama tinggi. Yosua anak laki-laki, mama anak perempuan. Apakah dengan berbeda Yosua tidak sayang sama mama?" "Enggak, Ma, aku sayang kok sama mama." Nah, kalau Yosua sayang sama mama, berarti Yosua pun pasti bisa mengasihi teman-teman. Yosua ingat nggak sama pelangi? Kenapa ya pelangi itu menarik? Karena dia punya bermacam-macam warna. Ada warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, coba kalau pelangi itu semua warna merah. Coba kalau semua warna kuning. Menarik nggak ya? Enggak ada yang mau perhatikan sama pelangi itu. Nah, begitu juga dengan manusia, Tuhan ciptakan berbeda-beda. Dan disinilah letak keindahan ciptaan Tuhan. Kamu sudah mengerti? Sekarang mau nggak main sama teman-teman? "Mau, Ma, baik, aku pergi ya, dah." Dengan semangat kemudian Yosua pergi bergabung bermain bersama teman-temannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua ciptaan Tuhan itu memang penuh dengan perbedaan dan keberagaman. Sama seperti bacaan firman Tuhan pada kita hari ini tentang jemaat di Antiokhia. Nah, adik-adik, jemaat di sini di Antiokhia ini adalah jemaat Tuhan yang pertama kali disebut orang Kristen. Nah, jemaat ini juga orang yang berdoa di sana, yang datang beribadah, pengajar di sana juga datangnya dari bermacam-macam asal dan bangsa mereka. Bahkan pengajar, yang berdoa, yang melayani, yang beribadah, datangnya dari tempat yang beda-beda. Di sana ada si Barnabas, dia itu orang Lewi dari Pulau Siprus. Ada Simeon yang berkulit hitam, ada Lukius dari Kirene, dari Afrika Utara, ada Menahem yang besar bersama Raja Herodes di daerah Yudea. Dan ada juga si Saulus yang sebelumnya jahat sekali, membenci orang Kristen, namun sekarang sudah bertobat. Wah, bermacam-macam ya umat yang berdoa di jemaat Antiokhia ini. Iya, tapi walaupun berbeda-beda, mereka tetap bersatu. Mereka bersatu dalam beribadah, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga
perintah Tuhan datang kepada mereka untuk mengutus Barnabas dan Saulus pergi melayani ke daerah lain. Nah, kalau ke daerah lain berarti mereka bertemu juga dengan orang baru. Orang baru berarti mereka harus melayani orang yang berbeda-beda juga. Jadi adik-adik, bukan hanya Yosua dan jemaat Antioquia yang hidup dalam perbedaan. Kita juga loh sekarang, coba lihat di keluarga kita. Pasti ada perbedaan. Coba lihat teman-teman kita. Ada yang berbeda dari rambutnya, warna kulit, kepintaran yang Tuhan kasih. Macam-macam. Berbeda-beda. Ada yang pintar menyanyi, pintar membaca, main musik, dan macam-macam lainnya. Nah, disinilah keindahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi, dengan perbedaan kita, Tuhan ingin kita untuk mengasihi sesama, menyayangi keluarga kita, dan jangan pilih-pilih ya dalam berteman. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang Kak Medi ingin mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya adalah membuat seperti ini. Ini apa ya? Ya, ini tangan Kak Medi, telapak tangan Kak Medi yang Kak Medi gambar dan buat gunting seperti ini. Adik-adik bisa menggunakan kertas gambar, kertas buku gambar atau kertas karton, kemudian menggunakan pensil. Nah, jadi kalian bisa taruh telapak tangan kalian di sini, menggunakan tangan yang lain untuk menggarisi tangan kalian. Nah, garisi batas-batasnya, kemudian setelah membentuk tangan, yang sudah bisa menggunakan gunting, ayo gunting menurut bentuk garis yang tadi kalian buat. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa minta bantuan kakak atau papa, mama, orang dewasa yang ada di sekitar kalian untuk menggunting bagi kalian. Terakhir, kalian beri warna. Punya Kak Medi warna-warni biar cantik, menarik. Kalau kalian mau warnain satu warna juga boleh. Nah, nanti kalian bisa pakai sebagai pembatas buku, pembatas Alkitab, nah atau gantungan untuk dipajang. Nah, demikian firman Tuhan pada kita hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik semua dapat menjadi anak-anak yang saling mengasihi, memberitakan Injil Tuhan di mana saja kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak Bunda. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong mama atau papa untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Anak-anak yang terkasih, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Timon. Mari kita berdoa. Anak-anak, kita mulai berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan untuk kami selalu dapat bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, kakak bunda dan anak layan, juga orang tua, kiranya kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Berkatilah juga anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka, berkati para orang tua anak-anak layan, kakak bunda dalam usahanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam keadaan pandemi, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya kami semua boleh melewati pandemi ini dalam keadaan selamat dan tetap sehat. Berkati juga gereja kami, Bapa, dan gereja-gereja di seluruh dunia, agar kami boleh menjadi berkat juga untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 252, Bila Taufan Keras Melanda Hidupmu. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan, nanti bisa minta tolong ke mama, papa kalian untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat oleh Bunda Yohana. Anak-anak yang terkasih, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan anak-anak ini ya Bapa, supaya berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai, mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda, kita hitung sama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3.
Immanuel. Mari